Baik, terima kasih. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi. Video ini merupakan tugas pertama mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai isi buku yang berjudul Kelas Kode dan Kontrol dari Basil Bernstein. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, mengenai orientasi orang tua untuk komunikasi dengan anak. Subbagian yang pertama, mengenai perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari penggunaan mainan. Terdapat perbedaan konsepsi kelas sosial dalam penggunaan mainan. Tampaknya penting untuk memeriksa bagaimana pentingnya mainan, setidaknya untuk dua alasan berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif, sosial, dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Yang kedua, sekolah menawarkan media pendidikan sebagai suatu bentuk permainan yang terkendali lingkungan, yang menekankan pandangan anak sebagai pencari dan penjelajah relevansi dan hubungan spontan. Dengan demikian, perbedaan antara kelompok sosial dalam sikap mereka terhadap mainan dapat mempengaruhi anak di dalam rumah, dan juga peluang anak untuk mendapatkan keuntungan dari permainan yang terkontrol di lingkungan sekolah. Terdapat dua kelas sosial yang mempunyai perbedaan konsepsi dalam penggunaan mainan, yakni orang tua kelas menengah dan orang tua kelas pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua kelas pekerja tidak melihat permainan di sekolah sebagai pendidikan yang penting. Sebaliknya, orang tua kelas menengah melihat permainan sebagai pendidikan yang penting, sehingga mereka memberikan dukungan dengan mendampingi anak mereka saat bermain di rumah. Signifikansi mainan lebih tergantung pada interpretasi orang tua terhadap mainan anak tersebut daripada properti intrinsik mainan. Penafsiran orang tua tentang permainan itu refleksi dari pedoman umum dan prosedur kontrol yang bekerja dalam hubungannya dengan anak. Dari signifikansi inilah, terdapat hubungan antara skor pada indeks komunikasi dan konsepsi penggunaan mainan. Skor pada indeks ini memberikan beberapa indikasi tentang jangkauan dan kualitas komunikasi orang tua kepada anak. Indeks interaksi verbal semacam ini tampaknya berpotensi mampu membuat diskriminasi dalam kelompok kelas sosial dan memperhitungkan variasi dalam kelas yang bersangkutan. Ada korelasi antara permainan pilihan ibu atau orang tua serta jadwalnya dengan kecerdasan anak-anak mereka. Orang tua kelas menengah memilih permainan yang tepat serta pada waktu yang tepat, sehingga terlihat peningkatan skor kemampuan terukur. Sebaliknya, orang tua kelas pekerja mengabaikan jenis permainan serta jadwal permainan anak-anak mereka, sehingga peningkatan skor kemampuan terukur pada anak tidak signifikan. Perbedaan yang ditentukan kelas dalam konsepsi penggunaan mainan memiliki pengaruh pada perkembangan kecerdasan terukur dan pada kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dan mendapat keuntungan dari pengalaman sekolah. Yang berikut, subbagian yang berikut perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk bersosialisasi. Salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak dulu adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi, minat pada studi tentang proses dasar komunikasi dan fungsi pengaturan. Studi tentang pendidikan yang kurang beruntung
juga menyebabkan konsentrasi penelitian dalam proses akuisisi bahasa ke dalam hubungan antara bahasa dan kognisi, ke dalam sebab sosial dan konsekuensi regulasi bentuk penggunaan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara kelompok kelas sosial dalam penekanan terhadap bahasa. Ada perbedaan intrakelas dalam orientasi penggunaan bahasa dalam sosialisasi. Orang tua kelas menengah lebih menekankan pada bahasa dalam penggunaan dasar keterampilan daripada orang tua kelas pekerja. Kemudian yang berikut, subbagian yang berikut, kekhususan kontekstual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Unit penelitian sosiologi dari Departemen Sosiologi, Institusi Pendidikan Universitas London, telah terlibat pada studi variasi pada kelas sosial dalam kontrol dan pola komunikasi keluarga. Penelitian ini sehubungan dengan sosialisasi anak, terutama tanggapannya terhadap sekolah. Teori dalam penelitian ini mengkaji perbedaan orientasi kelas sosial dalam penekanan pada kontekstual penggunaan bahasa dalam sosialisasi anak. Wawancara dengan para orang tua yang bersangkutan untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat sistem peran keluarga. Yang kedua, sejauh mana keluarga tertanam dalam sistem kekerabatan dan dalam masyarakat. Yang ketiga, orientasi berbagai penggunaan bahasa dalam sosialisasi anak. Yang keempat, sosialisasi anak ke sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan yang pertama, hubungan antara komunikasi orang tua dan jangkauan kebijaksanaan yang diberikan kepada anak. Yang kedua, hubungan antara kelas sosial dan kekhususan kontekstual komunikasi orang tua. Yang ketiga, hubungan antara komunikasi dan sosialisasi kognitif anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara orang tua dari latar belakang kelas sosial yang berbeda dalam realisasi verbal dari wacana antara pribadi. Di satu sisi, ada orang tua yang tampaknya tidak mau berbicara antar pribadi sesama orang dewasa, tetapi lebih memberikan penekanan positif pada pembicaraan dengan anak-anak mereka. Di sisi lain, ada orang tua yang tampaknya paling bersedia untuk berbicara dengan orang dewasa lain antar pribadi dan tidak terlalu menekankan penggunaan bahasa atau komunikasi dengan anak-anak mereka. Kemudian dalam sosialisasi kognitif ada beberapa hal yang ditunjukkan, yaitu yang pertama, menyukai definisi abstrak, prinsip yang menentukan kelas. Yang kedua, lebih menyukai definisi konkret yang eksplisit daripada yang implisit. Yang ketiga, mendukung strategi pemberian informasi dalam menjawab pertanyaan anak. Yang keempat, mendukung penekanan bahasa dalam transmisi prinsip-prinsip moral dan pengenalan perasaan. Yang kelima, mendukung penekanan bahasa dalam penyampaian prinsip-prinsip yang terkait. Yang keenam, lebih suka berbicara dengan orang dewasa lain yang tidak spesifik di bidang kognitif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil penelitian yang telah dibuat adalah bahwa asal-usul kegagalan pendidikan ditemukan dalam pola komunikasi dan kontrol yang merupakan realisasi dari subbudaya tertentu. Di sini ditegaskan bahwa bukan bahasa yang kurang, melainkan perbedaan bentuk komunikasi kelas sosial.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa subbudaya atau memang budaya menempatkan sebuah perbedaan penekanan pada bahasa dalam konteks sosialisasi. Temuan ini juga mengungkapkan fluktuasi tak terduga pada pola komunikasi dalam setiap kelas sosial, serta mengarahkan perhatian kita pada perbedaan dalam tingkat kekhususan kontekstual. Dengan demikian, analisis ini telah menunjukkan bahwa pola komunikasi verbal dan oleh karena itu definisi orang tua mengenai peran bahasa dalam proses sosialisasi bergantung pada dan harus diperiksa dalam konteks penggunaan. Sekian dan terima kasih.